Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Abu Laman al-Hakam ibn Nafi qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud ana Abdullah ibn Abbas akhbarahu ana Aba Sufyan ibn Harbin akhbarahu ana Hiraql arsala ilaihi fi raqbin min Quraisyin wa kanu tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffara Quraisyin fa'atauhu wa hum bi Iliya'a fada'ahum fi majlisih wa hawlahu 'udhama'ur Rum thumma da'ahum wa da'a bi tarjumanihi bi hadzal rajul alladhi faqala ayyukum aqrabu nasaban bi hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun faqala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaban Faqala adanuhu minni faqarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahri thumma qala litarjumani kullahum inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul fa in kadzdzabani fakadzibuhu fa wallahi laula al-haya'u min ay yakthiru alayya kadhiban lakadzabtu anhu thumma kana awwala ma sa'alani anhu angkala kaifa nasabuhu fikum faqultu huwa fina dhu nasabin qala hadha al-qawlu minkum ahadun qattu qablahu qultu la qala fahal kana min abaihi min malikin qultu la qala fa ashrafan nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum faqultu bal du'afa'uhum qala ayaziduna am yanqusuna qultu bal yaziduna qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ay yadkhula fihi qultu la qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ay yaqula ma qala fa dzakarta alla faqultu qabla ay yaqula ma qala qultu la qala fahal yaqdir qala fal yaghdiru qultu la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha qala wa lam tumkinni kalimatun udkhila fiha shay'an ghayra hadhihi al-kalimah qala fa hal qataltumuhu qultu na'am qala fa kaifa kana qitaluhu bainal harbi bainana wa bainahu fa kaifa kana qitalukum iyyahu qultu bainal harbi qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Terus qala madza ya'murukum qultu yaqulu ubudullah qala madza ya'murukum qultu i'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi wa'budullaha wahdah qultu yaqulu ubudullah
قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Data sampai situ data. Ya, Pak. Mana ada tadi ini ada sampai peci. Nabi 20.000. Ini pecinya tuh pilih lah. Nah, pernah jadi dengan Syekh Mukbil, kalangan jadi di daras. Dulu Syekh Abdurrahman juga. Antum nak yang itu apa nak yang ini? Antum nama antum Abdullah kan? Itu sama Abdullah juga. Sudah. Siapa yang nama 2.000 dah lagi 20. Masalahnya duit di dompet itu nak nyari 5.000 dah kati, 10.000 kati, ada 20 ya menunjukkan. Nak tinjau 100.000 kebanyakan. Ada 2.000 banyak. Jadi dapat jatah 20 lagi. Siapa berani maju? Rizki, hafal. Jadilah 2.000 dapat dapat permen. Dia yang hafal. Zaki. Hah? Imam hafal? Seberapa? Coba maju sini. Ini kok dulu duit dalam dompet ini. Yang salah udah. Nih, masuk nih. Aduh. Store lah. حدثنا أبو اليمن حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فرق من قريش وكان تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها وكفار Mada fiha Abu Sufyan. مد فيها أبا سفيان وكفار قريش أتوه وهم أحياء فدعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوا عند ظهري. Sampai situ ya? Aduh 5.000 ternyata. Nah, buat antum 5.000. Nah, peci. Muat apa kalau tak muat? Muat tak tes dulu. Aman tak muat, tak usah lah. Bisa dikecilin lagi. Oh, bisa dikecil. Apa agak bim. Baca dia kecil kan? Iya. Itu nanti dimasukkan ke sini. Lagi antum kecil deh, be. Baca. Coba muat kan. Kita baca dia kecil. Wah, sudah. Ambillah. Antum juga kalah sama imam. Antum berarti pemalas juga akan belakang. Rizki, ngapa dah hafal? Hah? Pening kepala. Jangan ganti alasan. Jangan ngalas ke kerja bakti. Dah kati duit besar 2.000-an. Ya sudah. Dulu Syekh Mukbil rahimahullah taala disebutkan di majelis beliau, sekarang beliau seperti itu. Siapa yang pengen dikasih duit? Ada pertanyaan. Karena yang bikin unik bukan anak-anak nyeritakan majelisnya Syekh Mukbil. Karena yang bikin unik itu anak-anak. Misalkan Syekh ngasih 2.000 real misalnya. Dia ngomong, "Syekh, tambah lagi, Syekh." Minta tambah. Sama dulu di majelisnya Syekh Abdurrahman juga sama seperti itu. Kadang ada yang indahu jaizah kata Syekh. Ada hadiah. Ya, siapa yang bisa jawab pertanyaan? Ya. Biasa untuk menyemangati anak-anak. Kita lanjutkan ya, masih belum selesai pembacaan ini.
Pada lafaz mana kemarin terakhir? Ya. Qala Abu Sufyan. Qala Abu Sufyan ya. Ya. Qala ma. Setelah ayat itu ya, ya ahlal kitab ta'alau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan dari hadis ini. Qala Abu Sufyan. Berkata Abu Sufyan, falamma, maka tatkala qala maqal, dia mengatakan apa yang telah dikatakan oleh dia. Udah ketemu kan lafadznya? Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala maqal, maka tatkala Herakl mengatakan apa yang dia katakan tadi. Herakl kan mengatakan kalau seandainya aku ada di hadapan dia, ya enggak, di hadapan si Muhammad, aku akan basuh kakinya, ya enggak, dan seterusnya. Wa faragha min qiraatil kitab, dan selesai dari membaca surat tersebut, surat yang isinya min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kathura indahus sakhab, maka kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau sudah masuk Islam ya Abu Sufyan ini. Kathura indahu as-sahab wartafa'atil aswad wartafa'atil aswatu wa ukhrijna. Tatkala dia Herakl selesai dari membaca surat tersebut, ya, maka banyaklah suara berisik gaduh dan meninggi di sekitar Abu Sufyan. Tergambar antum ya? Kalau misalkan seperti ini suara anak-anak misalkan kan. Jadi selesai dia baca, jadi yang kiri kanan tuh banyak komentar lah. Tergambar lah ya? Anggap misalkan kita bacakan ultimatum misalkan dari musuh misalkan kan. Akhirnya kiri kanan ini tadi ada yang ngobrol, yang samping ngobrol dengan kawannya. Ada suara berisik lah. Itu namanya sahab. Kathura indahu sahab wartafa'atil aswatu wa ukhrijna. Ya, akhirnya banyak suara berisik dan suara meninggi, wa ukhrijna, kita pun dikeluarkan dari tempat tersebut. Faqultu li ashabi hina ukhrijna. Lalu aku pun mengatakan kepada kawan-kawanku, kata Abu Sufyan, tatkala kami dikeluarkan dari tempat tersebut, laqad umira Amru ibni Abi Kabsyah. Laqad umira maknanya kaburo atau afad. Laqad amira, amru bacanya amira. Laqad amira amiro, bukan amaro ya, bacanya amiro, maknanya azuma au kabaro, besar. Maknanya laqad azuma Amru ibni Abi Kabsyah, sungguh telah besar perkaranya Ibnu Abi Kabsyah ini tadi.
Ibnu Abi Kabsyah ini adalah yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, nak mutus ke kabel kau. Taruh belakang. Taruh dapur. Laqad Amirah tadi bacanya apa? Maknanya azumah, ya. Besar. Sungguh telah besar perkaranya Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah ini Rasulullah SAW. Abu Kabsyah itu salah seorang dari nenek moyangnya Rasul. Kebiasaan orang Arab kalau nak meremehkan seseorang, mereka menisbatkannya kepada nenek moyang yang paling istilahnya itu tidak terkenal, gitulah. Innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar. Sesungguhnya yakhafuhu, takut kepada dia, Malik, raja Banil Asfar, yaitu raja Romawi. Banil Asfar itu ya merah. Ya mungkin karena kulitnya mungkin ya. Banil Asfar. Disebut dengan Asfar, ada faedah disebut dengan Asfar, Banil Asfar. Kenapa disebut dengan Bani Asfar? Romawi ini tadi. Mereka disebut dengan Asfar dikarenakan nenek moyang mereka itu bernama Rum ibni Ais ibni Ishak. Ini menikah dengan putri dari Raja Habasyah. Jadi nenek moyang mereka tadi yang bernama Rom menikah dengan putri Raja Habasyah. Nenek moyang orang Romawi ini. Nenek moyangnya siapa ini tadi? Si Herakl menikah dengan putri Habasyah. Sehingga anaknya itu bercampur antara putih dan hitam. Ya, putih campur hitam, merah gitu loh, Asfar. Ya, putih campur hitam jadinya apa? Abu-abu. Itu disebut Asfar. Ya. Asfar itu sebenarnya agak kuning-kuningan dia. Nah, ini disebut Asfar. Orang-orang kuning, orange, Asfar itu orange. Merah hitam campur putih, jadinya cak ini mungkin lah ya, agak intinya pudar istilahnya itu kan, ada sawo mateng lah mungkin ya. Ada yang menyatakan disebut Asfar itu dikarenakan nenek moyangnya yaitu Saroh. Nah, Saroh ini apa namanya, punya perhiasan dari emas, hullatuhu az-zahab, dihiasi dengan emas. Ada lagi yang menyatakan selain itu. Makanya mereka orang Romawi disebut dengan Asfar, Bani Asfar, anak keturunan Asfar. Asfar itu tadi ada yang menyatakan karena nenek moyangnya, kakeknya pernah menikah dengan putri dari Raja Habasyah, atau ada yang menyatakan dikarenakan neneknya yaitu Saroh, istrinya Ibrahim alaihissalam, itu dihiasi dengan emas. Kemudian famaziltu muqinan, kata Abu Sufyan, famaziltu muqinan annahu sayadhharu hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Kata Abu Sufyan, aku senantiasa yakin
Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abdullah ibn Shaddad, Abu Sufyan menyatakan, famaziltu mar'uban min Muhammadin hatta aslamtu. Aku senantiasa takut terhadap Muhammad sampai aku masuk Islam. Kalau yang di sini disebutkan apa? Famaziltu muqinan. Aku senantiasa yakin annahu sayadhhar, bahwasanya dia akan menang hatta adkhalallahu alayya al-islam, sampai Allah memasukkan aku ke dalam agama Islam. Kemudian kata Abu Sufyan, wa kana Ibnu Nadhur, dan Ibnu Nadhur, Ibnu Nadhur ini yang dimaksud adalah dia adalah penjaga kebun anggur. Wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya. Sahibu Ilya. Ilya itu nama tempat Baitul Maqdis ya. Makna sahibul Ilya yaitu amirha, amir, pemimpin, penguasa. Dan Ibnu Nadhur ya sebagai penguasa Ilya, wa Herakl ya. Dan Herakl, bersamaan itu ada Herakl Sukuffan alan Nasara Asyam. Dan ketika itu ada Herakl itu dibaca dengan fathah di situ disebutnya. Di tempat antum harokatnya apa? Fathah ya. Herakl lah. Disebutkan dia diatofkan kepada Ilya ya, berarti jar dia ya, diatofkan pada Ilya. Sahibu wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya wa Herakl. Dan Ibnu Nadhur sahibu Ilya. Sahibu Ilya tadi apa maknanya? Penguasa Ilya. Ilya itu adalah Baitul Maqdis, maknanya amir Baitul Maqdis. Dan Herakl Sukuffan, Sukuf itu maknanya al-askup ya. Uskup maknanya Rois dini Nasara, tokoh dari agama Nasara. Sehingga maknanya tadi ya. Wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya wa Herakl Sukuffan ala Nasara Asyam. Dan Ibnu Nadhur itu maknanya apa? Penjaga kebun ya, penjaga kebun. Sahibu Ilya, yang statusnya juga sebagai penguasa wilayah Ilya. Wa Herakl ya, dan Herakl yang statusnya Sukuffan sebagai uskuf ya, terhadap penguasa, terhadap agamanya orang-orang Nasrani di wilayah Syam. Yuhaditsu, menceritakan, anna Herakl hina qadima Ilya, tatkala dia datang ke wilayah Ilya,
asbaha yauman khabithan nafsi. Tiba-tiba hari tersebut khabithan nafsi, jiwanya tidak nyaman, tidak tenang gitu loh. Faqala ba'du batariqatihi. Kemudian sebagian batariqah tadi maknanya jamak dari bitrik. Bitrik itu adalah orang-orang khusus penggawa negara Romawi. Istilahnya apa, menteri, pejabat-pejabatnya lah. Faqala ba'du batariqatihi qad istankarna hay'ataka. Sebagian pejabat-pejabat Romawi ini mengatakan, sungguh kami merasa aneh gitu loh. Istankarna mengingkari gitu loh maknanya. Kami merasa ada sesuatu yang aneh pada kondisi engkau sekarang ini tadi. Qala Ibnu Nadhur, berkata Ibnu Nadhur, wa kana Herakl hazza'an yanzur ilan nujum atau fin nujum. Dan Herakl ketika itu adalah orang yang pandai melihat ke bintang, ilmu nujum. Hazza itu maknanya kahinan, punya apa namanya, ilmu perbintangan lah ya. Faqala lahum, lalu Herakl berkata kepada mereka, hina sa'luhu, tatkala mereka bertanya kepada Herakl, inni ra'aitul laila. Jadi Herakl berkata ke siapa? Kepada siapa? Kepada Batariqah ya. Ini ra'aitul laila, sesungguhnya aku semalam melihat, hina nazartu fin nujum, tatkala aku melihat ke bintang, malikal khitan qad dhahara, penguasa yang di khitan ya, penguasa khitan qad dhahara, sungguh telah nampak. Mananya Herakl ini ngomong, jadi kan ini kisahnya Herakl kan balik, dalam artian setelah selesai ngobrol sama Abu Sufyan itu, Abu Sufyan sudah keluar, kemudian Herakl ketika itu bertemu dengan Ibnu Nadhur. Di samping Herakl ada Ibnu Nadhur. Ibnu Nadhur ini statusnya apa? Uskufnya Nasara lah ya. Yang jaga Baitul Maqdis, yang anggaplah marbut lah ya, atau ketua DKM lah itu tadi di Baitul Maqdis tadi ya. Ketika itu kan di Syam memang banyak Nasara pada saat itu. Nah, mereka ini tadi menceritakan
Ya, bahwasanya Herakl ini tidak biasanya pada hari itu merasa tidak nyaman. Kemudian sebagian penggawa atau orang dekat dengan Herakl ini ngomong, nampaknya engkau hari ini tuh kurang mood lah bahasa kitanya. Ada perubahan di raut wajah gitu atau penampilan. Ya. Kata Ibnu Nadhur menceritakan, Herakl ini pandai ngecek bintang, ngerti ilmu perbintangan. Lalu Herakl mengatakan, berarti kan di situ ada siapa? Ada Ibnu Nadhur, ada Bathariqah, ada Herakl kan? Kata Herakl, sesungguhnya aku melihat semalam itu, tatkala aku melihat ke bintang, aku melihat raja penguasa yang di Khitan itu sudah nampak. Faman yahtatinu min haidil ummah, siapa yang di Khitan dari kalangan umat ini? Qalu laisa yahtatinu ilal yahud, kaati yang sunat kecuali Yahudi weh. Men kita Kristen ini enggak kaati yang sunat. Menunjukkan Kristen dari sunat zaman dulu. Fala yuhimmannaka sya'nuhum. Hendak pentinglah bagimu urusan mereka Yahudi. Fala waktub ila madayinil mulkika. Ya. Waktub katanya Bathariqah, ya. Waktub ila madain itu ya. Mada ini mulkika. Kirim utusan. Ya, kirim utusan ke Madain. Madain itu Madinah maknanya. Ya. Tempat mukim Herakl. Katanya Bathariqah ini, coba kirim utusan ke tempat tinggalmu. Mulkika itu maksudnya tempat kerajaan dia. Fayaqtulu man fihi minal yahud, supaya utusan ini bisa membunuh, atau supaya pasukan bisa membunuh seluruh orang yang di kalangan mereka tadi dari kalangan Yahud. Faham? Jadi kan Herakl ini ngomong, nampaknya lah muncul penguasa yang di Khitan atau orang Nasara. Kati ada yang di Khitan kecuali yang Yahudi be. Kalau cak itu kirim utusan ke kerajaan, ke istana, bunuh kalau orang Yahudi di istana itu tadi. Difahami? Fa bainama hum ala amrihim utiya Herakl bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan. Tatkala mereka sedang musyawarah seperti ini, ya, tiba-tiba fa bainama hum ala amrihim, maknanya tatkala mereka sedang berada di musyawarah seperti ini, ya, sedang musyawarah, utiya Heraklu bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan. Lalu didatangkan kepada Herakl seorang laki-laki yang diutus oleh Malik penguasa Ghassan. Malik ini bernama Al-Harith ibnu Abi Syamral Ghassani. Itu penguasa dengan negeri Yaman, ya, Malik Ghassan. Yukhbiru an khabari Rasulullah SAW, mengabarkan tentang berita kedatangan Nabi Muhammad SAW, atau mengabarkan tentang berita Nabi kita Muhammad SAW.
Falamma istakhbarahu Herakl, tatkala Herakl mengorek-ngorek berita tersebut, qala idhabu, sudahlah kalau gitu pergi kalian. Fangzuru, coba cek, lihat, amukhtatinun huwa amla, coba cek ya. Maksudnya siapa ini yang utusannya, intelijen lah istilahnya. Coba cek apa benar dia itu di khitan. Fanadharu ilaihi, mereka pun melihat kepada orang tersebut. Fahaddatsu annahu mukhtatin, dan mereka pun utusan-utusan ini menceritakan bahwasanya orang utusan ini tadi di khitan. Faham? Jadi ini kasusnya lagi ngobrol-ngobrol si Herakl sama penggawa-penggawa kerajaan ini tadi, tiba-tiba dikasih tahu, nah ini Herakl, ada orang dari wilayah Yaman, dari Malik Ghassan, dari utusan apa? Utusan penguasa Ghassan. Dia menceritakan tentang si Muhammad begini, gitu loh. Tatkala Herakl tadi minta berita kejelasan, ya, coba kalian cek di khitan enggak ini tadi. Tadi kan yang dibicarakan akan muncul seorang penguasa di khitan kan? Coba cek di khitan enggak dia ini tadi. Akhirnya mereka pun ngecek orang ini. Setelah dicek, yang benar di khitan. Ternyata orang Arab ini tadi. Ini kan Yaman, dari Yaman kan? Di khitan. Wa sa'alahu 'anil Arab. Nah, ternyata gini disunat, kata Herakl. Wa sa'alahu 'anil Arab. Lalu Herakl pun bertanya tentang orang Arab. Faqala lahum yahtatinun. Dia ngomong, seluruh kami orang Arab bersunat galau. Ini terjemahan anak, ya. Faqala lahum yahtatinun, maksudnya dia mengatakan kepada mereka, hum yahtatinun, orang Arab sunatan galau. Faqala Herakl, lalu Herakl mengatakan, hadza maliku hadil ummah, inilah penguasa umat ini. Qad adhara, telah nampak, ya. Summa kataba Herakl ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Herakl mengirimkan surat kepada kawannya, penguasa Rumiyah. Rumiyah itu wilayah kota, ya, kota di wilayah Romawi. Wa kana nadhirahu fil ilmi, dan penguasa wilayah Romawi yang wilayah Rumiyah ini tadi sama, ya, dengan Herakl dalam hal keilmuan tersebut. Wasara Herakl ila Hems, lalu Herakl pun berjalan menuju Hems. Hems itu wilayah Mesir lah, ya. Hems itu Mesir. Dulu memang masuk wilayah kekuasaan Herakl Romawi. Falam yarim Hems hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiq ra'a atau yuwafiq ra'ya Herakl ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi. Herakl tidak meninggalkan Mesir. Dia tidak meninggalkan Mesir sampai datang kepada Herakl surat dari penguasa
Hemes ini tadi. Tadi kan Herakl kan ngirim surat ke wilayah Hemes, ke penguasa sana. Penguasa Hemes ini tadi kan dalam hal keilmuan tentang nabi terakhir sama seperti Herakl. Kemudian Herakl berjalanlah ke Hemes. Bahasa kitanya gini, sudahlah, akhirnya Herakl ngirim surat ke wilayah Mesir ini tadi. Disambutlah. Intinya Herakl datang ke situ. Ketika datang, ternyata isi surat tadi mencocoki pendapat Herakl. Dalam artian sesuai. Ala khuruji an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akan keluarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu nabiyyin, fa'adina Herakl li'udhama Rum. Lalu Herakl mengizinkan untuk kepada penguasa atau pentolan-pentolan Romawi fi Daskarah lahu. Daskarah itu maknanya istana. Kemudian Herakl mengizinkan untuk atau kepada pentolan-pentolan wilayah penguasa-penguasa Romawi, dalam artian apa namanya, pejabat-pejabat Romawi lah, gitu lah, untuk masuk ke Daskaro. Daskaro itu apa? Istana. Gambarannya Herakl mengizinkan ke pejabat-pejabat masuk. Oh tadi afan, ada salah terjemah. Roma ya, falam yarim itu maknanya itu yarim ya. Roma yarumu itu baca harokatnya dia tuh apa? Yarum atau yarim? Yarim. Kalau Roma yarumu itu artinya menginginkan berangkat. Si Herakl belum berangkat ke atau belum sampai ke wilayah Hemes sampai surat tersebut. Itu kalau maknanya yarim. Herakl ini belum masuk wilayah Hemes ya. Baru ada ingin berjalan ke Hemes, namun belum sampai ke Hemes. Kemudian setelah pasukan atau pejabat-pejabat tadi berada dalam ruangan tadi, summa amara bi abwabiha faghulqat. Kemudian dia memerintahkan agar ditutup pintu-pintu tadi. Nah, tutup. Summa ittala'a faqal ya ma'syarar Rum. Kemudian muncullah Herakl seraya mengatakan, wahai para penguasa Romawi atau pejabat-pejabat Romawi, orang-orang Romawi, halakum fil falah wa rusydi, apakah kalian ingin sukses dan mendapatkan petunjuk? Wa yathbuta mulkukum, serta kerajaan kalian akan kokoh. Fatubayi'u hadan nabi, bayatlah nabi ini. Fahasu haisata humur al-wahsh, mereka pun sudah gaduh kocar kacir bagaikan keledai liar
ilal abwab, menuju pintu. Kayak bahasa kitanya. Kabur gitu tadi. Nak ngajak murtad bahasa kita seperti itu. Fawajaduha qad ughliqat. Pas nak ke pintu ternyata pintu sudah tertutup. Falamma ra'a Herakl, tatkala Herakl melihat mereka kocar-kacir, nafartum, kalian pengen lari. Wa ayisa minal iman. Qala radduhum alayya. Dan Herakl pun putus asa kalau mereka ini tidak mungkin bisa beriman. Herakl mengatakan radduhum alayya. Dadah, bawa balik. Faham? Jadi Herakl ini ngumpulkan pejabat-pejabat. Mungkin kalau kita ibaratnya tuh gubernurnya, apalagi camatnya gitu loh. Dikumpulkan, diajak masuk Islam. Dah galak. Kalau kami jauh-jauh diundang ke istana, nak diajak masuk Islam, balik kalau cerita seperti itu. Waqal, kata Herakl, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Aku ngomong cak tadi nih barusan, tujuan cuman akhtabiru biha, cuman untuk ngetes kekokohan syiddah, kekokohan kalian ala dinikum, di atas agama kalian. Aku tuh tadi cuman ngetes kalian baik, kokoh nih apa manhajnya antum-antum ini tadi. Faqad ra'aitu, kata Herakl, sungguh aku telah melihat kalian ternyata orang-orang kokoh. Itu tadi. Fasajadu lahu wa radau anhu, mereka pun sujud menyembah Herakl, wa radau anhu, mereka pun ridho terhadap Herakl. Fakana dzalika akhiru sya'ni Herakl, itulah akhir urusan Herakl. Maknanya Herakl tetap di atas agama Nasara. Wallahu ta'ala. Itulah terjemahnya. Adapun penjelasannya panjang lebar, insyaallah dilanjutkan pekan depan.